Shalom teman-teman, saya Yemima dan hari ini saya pengen share sedikit tentang rema yang Tuhan taruh di hati dan pikiran saya akhir-akhir ini. Kalau temanya how to stop worrying, mungkin hari ini yang pengen saya share adalah gimana kita handle diri kita, gimana kita handle respon kita terhadap keadaan, stimulus yang memang tidak sesuai sama ekspektasi kita. Mungkin bisa dibilang tidak ideal menurut pandangan kita, tapi kita bisa mengontrol respon kita untuk tidak menjadi khawatir. Nah teman-teman, sebenarnya prinsipnya cuma dua. Yang pertama, kita harus punya mindset yang positif. Karena sebenarnya toh hal-hal yang kita khawatirkan itu adalah hal-hal yang belum tentu kejadian. Semuanya berawal dari mindset kita, asumsi-asumsi. Nah yang kedua, milikilah sikap hati yang benar. Karena setiap respon kita terhadap lingkungan, setiap perkataan kita, setiap kekhawatiran kita, itu sebenarnya berawal dari keadaan hati kita. Tapi mindset yang positif dan sikap hati yang benar itu adalah output dari apa yang kita inputkan ke dalam diri kita. Maksudnya gimana? Jadi kita harus punya input yang tepat. Kita harus tahu gimana caranya untuk bisa punya sikap hati dan mindset yang benar. Nah, yang pertama yang wajib kalian punya adalah hubungan yang intim sama Tuhan. Bangunlah hubungan yang intim sama Tuhan setiap hari melalui devotion kalian, pembacaan akan firman Tuhan. Karena dari situ kita tahu mana yang benar, kita tahu kehendak Tuhan, kita mengerti maunya Tuhan. Kita juga akan tahu Tuhan itu sayang sama kita. 1 Yohanes 4 ayat 18 berkata, "Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih." Tuhan itu adalah kasih. Dan kasih sama ketakutan itu bertolak belakang. Ketika kita penuh di dalam kasih, kita punya satu jaminan. Dan gak ada yang perlu kita takutkan. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Ayat itu saya dapatkan ketika saya mengikuti doa fajar. Jadi teman-teman, kalau misalnya memang di gereja ada fasilitas doa fajar, menara doa, ikutin teman-teman. Karena kita gak pernah tahu kapan Tuhan tuh mau ngomong sama kita. Tapi kalau kita nggak pernah komunikasi sama Tuhan, maka kita tidak akan pernah mengerti Tuhan mau apa di dalam hidup kita. Dan itulah yang seringkali membuat kita khawatir. Yang kedua adalah percayalah sama Tuhan 100%. Bukan 99, bukan 98%. Maksudnya gimana? Kita juga harus percaya bahwa setiap proses yang terjadi di dalam hidup kita itu adalah atas seizin Tuhan. Untuk membuat kita bertumbuh, untuk membuat kita belajar. Jadi apapun kejadiannya, seperti pandemi, resesi ekonomi, pemutusan hubungan kerja, sakit penyakit, penurunan atau pemotongan gaji, dan lain-lain sebagainya, itu tidak membuat kita khawatir. Karena kita percaya sama Tuhan. Oh, kita sedang diproses. Oh, ada yang harus kita pelajari dari sini. Ingat ya teman-teman, Tuhan itu selalu memulai dari garis finish. Sedangkan kita memulai dari garis start. Dari start ke finish, ada proses yang harus dilewatin. Waktu kita percaya sama Tuhan, maka nggak ada yang perlu kita khawatirkan. Karena kita tahu setiap proses yang terjadi yang mungkin nggak enak, setiap hal yang membuat kita khawatir, itu ada dalam tracknya Tuhan. Kita sedang menuju finish line-nya Tuhan, rencananya Tuhan, yang sudah Dia tetapkan dari awal. Jadi yang ada justru kita bukan khawatir, tapi kita malah enjoy every process. Nah yang ketiga teman-teman, kita harus stay fokus. Fokus sama goal-goal yang Tuhan taruh di hati kita. Fokus sama setiap kesuksesan, setiap peran yang Tuhan percayakan di hidup kita. Nggak melulu soal pekerjaan atau pelayanan. Kita juga bisa selalu jadi berkat untuk keluarga. Banyak banget hal yang bisa kita kerjakan waktu kita benar-benar fokus sama apa yang Tuhan mau. Karena seringkali yang membuat kita khawatir adalah karena kita ke distract. Kita lihat kanan kiri, kita lihat teman kita lihat sosial media, kita mulai membandingkan, kita lihat berita. Input-input tersebut yang akhirnya membuat kita khawatir, yang membuat mindset kita nggak positif, dan membuat hati kita nggak tenang. Tapi waktu kita fokus sama apa yang Tuhan mau, kita cari Tuhan, kita fokus untuk jadi berkat, maka kita bukan ke distract, tapi kita akan keep on track. Jadi teman-teman, sekian sharing saya hari ini. Semoga bisa menjadi berkat, bukan hanya untuk saya, tapi juga untuk teman-teman. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap hal yang Engkau izinkan terjadi Tuhan. Untuk setiap proses Tuhan yang sudah kami lewati ataupun yang sedang kami lewati Tuhan. Memang Kau tidak pernah berjanji bahwa jalan itu akan selalu lurus Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, seperti janji-Mu, penyertaan-Mu itu selalu ada, selalu sempurna di dalam hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami jauh dari yang namanya kekhawatiran. Tapi kami mau Tuhan dalam setiap keadaan, dalam setiap hal Tuhan, kami boleh bilang, wow God, you are amazing. Terima kasih Tuhan, terima kasih hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.